Kalau aku ada salah ya pasti Aris sama Okta itu langsung ngomong, kamu tuh jangan gini gini gini, kamu tuh gini 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 gini. Pasti udah langsung nggak ada jaim jaimnya sih, udah bener-bener nggak ada jaim jaimnya. Coba kalau dari Aris. Aris deh. Ya balik lagi sih kayak tadi aku udah ngomong kan, tentuin dulu siapa sahabatmu gitu. Habis itu tetap jaga silaturahmi ke dia sendiri apapun keluarganya. Jadi sesimpel misalnya gini, misalkan kalian SMP, SMA, kuliah, sering-sering aja ke rumah dia gitu. Dari mulai situ tuh kayak mulai jadi deket, terus kayak mulai jadi saling percaya gitu-gitu. Jadi mau kayak kalian mengenalkan diri dengan keluarga mereka tuh jadi kayak oh keluar sama dia udah nggak apa-apa, jadi nggak pikiran aneh-aneh gitu. Kenalin oh sama Aris, oh sama Nova, oh sama Okta, ya udah gitu. Oh nggak pernah diajak ke rumah, ya udah diajak ke rumah gitu. Kadang kalau aku pribadi sih kayak ibu sih terutama sih, gimana sekarang Nova gitu, terus gimana Okta. Kadang-kadang mereka juga lupa gitu, tapi seringnya lupain sama Okta sih. Itu toh itu toh koncomu si anu toh si jilbaban kan toh si elek kan, yo si elek Astaga, astaga. kan mesti ya gitu. Oh si ini si Okta, oh ya udah gitu. Sebenarnya si Okta tuh baru-baru ke rumah tuh ya sebenarnya mas pas kerja ya Okta, maksudnya SMA tuh kayak aja ya pernah, cuman nggak Nggak ketemu nggak sama kenal orang banget tua. sama orang tua gitu, maksudnya yang oh ini Okta oh gitu. Maksudnya ya udah, kalau dulu SMA kan sering ke rumah karena ya kayak ada tugas kelompok gitu yang rame-ramean yang bener-bener nggak tahu nggak intens Hmm. gitu kan. Kalau kalian nggak pernah ngajak ke rumah ataupun kalian nggak ke rumahnya di teman sahabat kamu, pasti kamu juga akan ditanyain gitu. Ingatnya tuh kayak bener-bener jaga silaturahmi itu paling bener sih. Aku sama Aris temenan dari SD, ketemu lagi SMA. SMA. Kita main kan. Kamu bilang Nova temen dari SD. Oh iya Terus iya iya. si Nyoto kenal si Postingan Nyoto. cuk itu. Iya iya. Kenal si Nyoto dari Nova. Terus kenal si satunya lagi dari Nova. Terus aku mikir-mikir, oh iya juga ya, kebanyakan teman-temanku tuh tak kenalin dari aku gitu. Entah main bareng terus si Aris ikut tiba-tiba kenal, terus si Aris ikut ajak ketemu siapa tiba-tiba jadi teman dekat gitu loh. Si Aris keluar sama si Nyoto katakanlah itu bisa gitu loh. Tapi kalau aku kalau disuruh keluar sama temennya Aris yang aku juga sebenarnya kenal, katakanlah aku suruh keluar sama Mel berdua, aku nggak mungkin mau gitu loh, nggak bisa aku. Iya sih bener sih. Nah baik lagi sahabat kita nih, misalnya kita kan sahabat. Ya kalau misalkan aku sama Okta gitu kan, cewek kan, Okta pasti temennya cewek kan. Siapa tuh? Gitu kan kayak, oh kenalin lah gitu. Kadang-kadang ya udah kayak, ih lumayan nih gitu, siapa nih kepo Instagramnya gitu gitu kan. Cacing gitu, gitu. Kalau temen cowok pasti kalau kayak si Nova kita udah nggak sefrekuensi dan itu udah jadi hening, jadi awkward moment gitu, ya udah kayak sebatas hai 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 lagi. Maksudnya apa sih kejadian-kejadian lucu yang kalian ingat gitu? Kalau aku pribadi sih tukeran kado sih, terus Males kayak aku kalau udah ngomongin itu, males. Males. Kenapa aku kok nggak tahu ya Allah. Oke, bentar gue Males. ceritain dulu ya. Ini kan sempat terbesit di otakmu gitu kan. Maksudnya, aku dari dulu emang nggak pernah ngerayain ulang tahun kayak. Emang di keluarga tuh nggak pernah kayak gitu-gitu. Tuh selalu fuck up sama ulang tahun gitu. Kadang-kadang aku juga nggak peduli orang mau ulang tahun atau enggak se ekstrim itu gitu. Karena aku pun pas di ulang tahun juga nggak berharap apapun dari mereka gitu. Kalau sama pacar ya pasti ya yang utama lah si pacar. Ya kita punya kejadian lucu masing-masing, kayak kok gue nggak pernah ya ngasih kado mereka gitu. Padahal sahabat itu selamanya. Kalau pacar ya sebatas sesaat kan, bisa dibilang kayak ya paling ya setahun 2 tahun lah gitu gitu. Kalau sahabat kan Di saat selamanya. Aku enggak. Ntar dulu kan enggak belum enggak kelar. nggak bisa. Di saat Okta ulang tahun, aku selalu mengingatkan ke Aris, Okta ulang tahun, kado apa ya, gini-gini. Di saat Aris ulang tahun, aku selalu mengingatkan Okta, Aris ulang tahun, gini-gini, kado apa ya. Tapi di saat aku ulang tahun, dua ini nggak ada yang nggak diem-diem doang. Ya Allah, aku sampai katakanlah aku kayak ngemis-ngemis, kayak ngode-ngode ke Aris. Riz, ini tanggal berapa? Riz, aku buat ditukar tas kayak dibeliin tas kayak punya Muris. Riz, aku buat dibeliin tas. Pak, nggak gitu, Pak. Enggak loh. Kita tuh ada diskusi. Emangnya harus kamu tahu diskusinya apa? Nggak ada, orang Aris aja inget tanggal 17. Astaga, Aris, kamu Nah makanya kan kebang. gitu nih kan tadi kan aku bilang, maksudnya tukeran kado mulai dari itu tuh kayak yang bener sih, kayaknya emang harus ngasih deh. Maksudnya
Tapi lucunya kita adalah tukeran kado tapi dibajetin. Iyalah. Dibajetin ya, misalnya kamu pengennya apa? Oh gitu, sepatu ya udah. Oh tapi kita punya budgetnya 200, ya udah per orang 200. Misalkan kurang kita tambahin sendiri aja gitu. Berlangsung setahun deh kalau salah. Gue inget tuh Tahun aku terakhir aku. ya kan dari Februari kan. Dari Februari tuh si Okta minta sepatu. Oke, dibeliin. Terus akhirnya di bulan Mei aku minta sesuatu. Minta jam. Terus akhirnya si Nova tuh apa? Gue lupa ya. Uang cash. Nggak niat, kalian berdua tuh nggak niat. Kita niat. Nggak ada Posisinya. Oh iya, diinget-inget aku posisi. punya pembelaan. Saya benar. Kita ya emang aku sama si Okta ngomong, ini si Gepeng dikasih apa ya gitu. Bingung ya, aku nggak ada waktu gitu. Yaudah kasih cash aja. Padahal itu tanggal 17. Dengerin Pak. Aku ngucapin di stasiun Jakarta. Ingat? Apa? Orang itu pas ulang tahunmu, selang sehari sih, tanggal 8. Sampai aku kayaknya pengen beli sepatu Converse Riz, yang 70s. Apa tuh Ki? Jorok terus, minta terus. Apa tuh Ki? Sampai tanggal 14 atau 17 dia tiba-tiba telepon aku. Halo, ngopo? Kenapa? Selamat ulang tahun yo. Tapi kan dia tuh Gojek kan gitu loh. Ternyata bener-bener gak inget kok. Astagfirullah. Parah. Tapi memang lagi-lagi ini sih kalau menurutku emang ekspektasi. Jadi kayak kalau Aris kan sudah mikirnya Aris tuh udah yang nggak penting lah, ulang tahun tuh nggak penting. Jadi kalau misalnya gak ada yang ngucapin pun nggak apa-apa, nggak di kado alhamdulillah, di surprise alhamdulillah nggak juga nggak apa-apa. Tapi kan aku pernah ngerasain itu dulu. Ingat tahun 2000 berapa, Fa? Nggak tahu, aku nggak pernah kayak gitu. Yang pas aku marah karena kalian lupa ulang tahunku. Parah. Aku itu udah ngode di sosial media. Dan aku udah bener-bener bilang, bentar. Pokoknya hari ini, kalau besok aku 19 tahun gitu. Apa itu 19 tahun? Emang aku ulang tahunnya masih Sin. Belum. Melihat. Belum. Sorry. Itu masih zaman BBM. BBM. Kalau teke aku punya kelingan cah. Enggak. Ya, ini lucu. Ini lucu. Misal Okta kan ulang tahunnya misal tanggal 8 nih, tanggal 8. Aku sama aku tanggal berapa? Ingat nggak? Ngawur biang tadi. Tanggal 12 Februari. Lo tuh kan. Parah, tanggal berapa, Riz? Cocok tero tak tulis kok. Tuh kan, separah itu kalian lupa. Tanggal berapa? Aku inget tanggal 15. Kurang tuh. Cukup. Kesempatan sudah tertutup untuk kalian. Kesempatan sudah tertutup. Kose. Delok. Aku buka Facebook, kose delok. Facebooknya enak tanggalnya, aku Facebook. Enak. Aku tahu 9 fix 9. Astagfirullah. Aku rumah jawab saya. Aku salah pengen terlalu loh. Ya, aku jawab loh. Separah itu, astagfirullahaladzim. Aris Tiar 3 Mei, Nova Rizal 7 November. Sedangkan aku Okta. Gue di mana tunangan tanggal berapa? Aku tahu. Apa? Aku tahu. Tanggal berapa? 11 Februari. Aku tuh undangan tanggal 2. Oh, tanggal 2 Februari. Salah, 11. 2 apa 11? 11. Fix 11. 2 apa 11? 11 hari salah pol gue. 11. Ya aku tahu ini kan ngucapnya, Cok. Oh, mak aku yo ora. Karena kalian itu lupa. Jadi ya wes menyebalkan. Fix. Nah, tanggal berapa? 11. Aku 2. Ya cerita lucu ya. 02. Cerita lucu ya. Okta tanggal 11 ulang tahun. Aku sama itu lupa toh. Habis itu aku nyelamatin itu, dikasih tahu Johan itu jam 11, hampir jam 12, hampir ganti hari. Habis itu Johan tuh 001 dia bilang Okta tuh jawab
iki wis dudu ulang tahunku. Kowe ulang Betul, tidak. tahunnya Mirza kono. Ulang tahunnya Mirza. Kowe nyelamatin nang Mirza bae gitu. Itu menyebalkan sekali. Jadi tuh kayak gitu loh momen-momen karena ekspektasi kita tuh pengennya sahabat kita tuh tahu ulang tahun kita. Tapi dari momen itu aku jadi nggak terlalu ini sih kayak Aris. Jadi kayak ada yang inget doain alhamdulillah, nggak ada yang inget juga nggak apa-apa gitu. Yang penting Sebenarnya aku tuh juga sama, nggak masalah, nggak diucapin. Tapi aku tuh mau ngambil uangku yang aku udah keluarin buat kalian gitu loh. Tai, aku Aku tuh cuma minta itu. tahun ini aku nggak dapat apa-apa. Ya kan tahun ini Aris nggak ada juga nggak dapat. nggak ada pembahasan apa-apa kok. Orang tahun ini nggak ada ulang tahun corona. Oh iya benar. Tapi ini sih, maksudnya setelah kejadian yang, nah mulai dari situ tuh aku mulai ngecek Facebook kan, tak cari tuh yang kiranya temen, tak update di kalender kan. Makanya tadi aku ngecek kan, pas ditanya kayak Nova ulang tahun kapan, gue udah di catatannya, Dana kapan udah. Nah si Okta barusan banget tuh nggak ada. Masalah nggak ada. Kayak, oh berarti emang nggak di share gitu. Aku ngerti. Aku tahu Cak. Coba. Scroll topik Marta Andiata nyelamatin ulang tahun tanggal 11. Oh. Ya udah kayaknya cukup deh. Maksudnya kejadian lucu udah. Mungkin terakhir ini sih. Sebenarnya bisa dibilang kayak apa sih plus minusnya punya sahabat itu gitu. Karena aku udah beberapa merangkum sih, ntar kalau misalnya kalian mau tambahin aja. Plusnya itu adalah ya dia sebagai tempat curhat, sebagai pendengar yang baik, ataupun kita sebagai kasih solutif yang solutif. Ketika kita mau pergi kemanapun, ketika nyebut nama mereka, keluarga kita pasti ya udah nggak apa-apa. Kalau misalkan mereka ada salah gitu, kita ngumpat dia, misalkan kita apa marah-marah mah dia pasti nggak baperan. Bahkan ada yang bilang, Riz, Apa tuh? yang bener-bener namanya sahabat itu kalau kita udah bukan manggil nama. Iya udah kayak Katakanlah Cuk, kalau di Jawa Su gitulah. Iya makanya gitu, tadi kan aku udah bilang dari awal, kalian tuh manggil aku beauty tuh aku bingung gitu loh, maksudnya kok beda gitu loh. Tapi mau marah juga nggak bisa. Ya makanya udah nggak marah aja gitu, dipanggil kayak gitu aku nggak marah. Kalau sama kalian, kalau sama orang lain pasti aku marah. Pasti langsung bikin story lah. Haus akan story. Dengan postingannya dengan yang asli yang berbeda. Gitu loh. Maksudnya gini, orang itu tidak bisa ditentukan dari pakaiannya, tapi ketika kalian udah duduk berdua. Tahu. Ya kan? Aku tahu maksudnya, tapi itu nggak berlaku dibuat kamu. Kamu tuh tetap fisik nomor 1, Ri. Aku tahu maksud itu. Belum kamu lakuin. Ngumpat karena dia sahabat aku, jadi nggak apa-apa. Yang udah gitu, maksudnya ya udah jalan aja gitu. Terus seburuk-buruk kalian pasti akan dibantu sama sahabat kalian. Yes. Sebelok-beloknya kalian pasti akan dilurusin sama teman kalian, sahabat kalian, sorry. Ya, benar. Jadi nggak ada salahnya kalian untuk menentukan bahwa siapa sahabat kalian. Apakah temen kamu semeja sekarang, atau temen kamu nongkrong sekarang, atau temen kamu cecetan sekarang, ya. Apa teman tidur kamu sekarang? Temen tidur kamu sekarang, kamu nggak mungkin denger podcast ini karena kalian lagi enak-enak. Jadi untuk episode kali ini mungkin cukup ya. Ya cukup. Aku boleh request nggak episode mendatang? Boleh. Topiknya tentang kenakalan Aris aja deh, kenakan kita deh. Ya itu mah kenakalan kita. Kartu gua lah, anjay. Iya, kenakalan kita. Kenakalan kita. Lah, aku kan enggak aku kan anak baik-baik. Jangan diomongin. Kita lanjut ke episode selanjutnya karena kita Oke, terima kasih teman-teman sudah mendengarkan episode pertama Ganjil Genap Podcast. Ingat-ingat yang ganjil itu juga bisa menggenapi. Siap.